Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya. Subscribe channel Salira TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, video ini akan saya kasih judul. Oh ya, sebelum ke video ya, mohon untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, channel ini, channel Salira TV, mohon di subscribe ya teman-teman ya. Jadi saya mohon bantuannya ya, untuk teman-teman untuk subscribe channel Salira TV, karena saya akan banyak sekali membuat video-video tentang Universitas Terbuka di channel Salira TV ini, karena saya kebetulan masih semester 2 ya, masih semester 2 dan masih banyak, masih panjang ya, masih lama perjalanan di Universitas Terbuka tentunya dalam kurun waktu tersebut sampai dengan semester 8 nanti ya. Maka akan banyak sekali video-video tentang UT yang akan saya share sepemahaman saya, sepengetahuan saya di channel ini. Jadi yakinkan teman-teman subscribe ya untuk channel ini gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, judul video ini adalah, nah ini, contoh cara mengisi data BJU umum UAS DUT 2021.1, dimana ini pelaksanaannya besok ya, mulai besok tanggal 3 Juli 2021. Caranya begini teman-teman. Nah ini biarin aja ya, ini biarin ya. Nah kita masuk ke ini nih. Nah ini adalah file BJU saya formatnya begini teman-teman. NIM ya, mudah-mudahan ini bisa diperbesar nanti ya. NIM, kemudian kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah. Jadi NIM strip bawah, kode mata kuliah, strip bawah lagi, nama mata kuliah gitu. Jadi begitu kode penulisan namanya kalau saya ya. Kemudian isinya ini ada 3 halaman, minimal ada 3 halaman ya, tapi ya tergantung jawaban nanti teman-teman. Jadi halaman pertama adalah cover kayak gini, cover ya. Ini cover BJU-nya. Kemudian ke halaman 2 kayak gini. Nih, ini halaman 2 kayak gini. Halaman 2-nya surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik, kayak gini tampilannya. Kemudian halaman 3-nya ya, baru mengisi jawaban kita. Nah, kalau saya itu tidak jawaban saja, tapi dengan soal. Jadi gini. Nah, begitu kalau saya ya. Ini contoh, itu contoh ya, misalkan gitu. Oke, teman-teman. Ini akurin ya. Ini akurin, ini 12. Ini harus 12 lagi. Ukurannya 12 samain. Nah, gitu ya. Ini jangan bold. Nah, udah gitu. Nah, jadi kalau saya halaman 3-nya itu, halaman jawabannya itu ada soal, ada jawaban. Kenapa ada soal? Karena ya untuk dokumentasi saja ya, jadi supaya nggak sulit nyari-nyari soalnya apa, jawabannya apa. Sebenarnya nggak ada anjuran untuk ditulis lagi soalnya, tapi langsung ke jawaban saja ya teman-teman ya. Tapi kalau saya sih mendingan diketik soalnya gitu ya, dari naskah soal itu ditaruh di sini, kemudian baru ngejawab. Cara ngisinya kayak gini teman-teman ya. Cara ngisinya adalah ini, kita ke halaman 1 ya. Saya punya contoh punya saya ini di laptop satu lagi. Jadi saya ngeliat juga ya. Buku jawaban ujian BJU UAS Tikhom Exam D semester 2020 garing 21.2 dalam kurung 2021.1. Nama mahasiswa ditulis nama sendiri, misalkan ya. Ini saya taruh di sini dulu ya. Kurang jelas nih kalau nggak deket.
Suaranya kalau ngedekat kurang jelas ya. Nama mahasiswa saya tulis nama saya sendiri dulu ya. Terus nomor induk mahasiswa ya, nomor induk mahasiswa atau NIM. Itu diketik NIM punya teman-teman sendiri. Ya, ini saya ngasal saja ya, bukan ini NIM saya. Jadi ngasal aja. Nah, ini kan hanya contoh. Gitu, misal ya itu. Kemudian tanggal lahir teman-teman, tanggal berapa lahirnya? Ini misal ya, ini bukan tanggal lahir saya ya. Ini bukan tanggal lahir saya. Misal. (17 Agustus 1945). Sudah tua ya saya. Bukan tanggal lahir saya, itu hanya contoh saja ya. Kemudian kode garis miring nama mata kuliah. Jadi misal ya, misal saya ada hubungan masyarakat ya. Nama mata kuliah hubungan masyarakat. Kodenya itu SKOM. Sarjana komputer mungkin ya. SKOM 4103. 4103. Nah, gitu teman-teman. Garing ditulis nama mata kuliahnya. Aduh, tanggung ini megang mic. Nah, gitu ya. Jadi kode mata kuliahnya itu, nama mata kuliahnya hubungan masyarakat. Kode nama program studi. Saya adalah 72 kodenya ya. Kemudian program studinya ilmu komunikasi. Jadi disesuaikan dengan program studi punya teman-teman ya. Kalau saya dikarenakan saya mengambil prodi ilmu komunikasi, maka ditulis 72. Kodenya itu 72 untuk ilmu komunikasi, untuk program studi ilmu komunikasi. Bagaimana mengecek kode? Ini saya punya postingan tentang itu ya di blog saya. Ini saya akan coba buka ya teman-teman ya. Di blog saya, nama blognya itu humas.id. Nah ini, humas.id. Nah ini teman-teman. Nah ini dia, paling atas nih, kebetulan nih yang terakhir tadi pagi ya, ini dipostingnya oleh saya nih. Inilah daftar kode UPBJJUT dan kode prodi ya, kode program studi di Universitas Terbuka. Kita buka ya. Oke. Kita buka, kita lihat. Bener nggak ilmu komunikasi itu 72? Alhamdulillah sudah ada iklannya ya teman-teman ya. Kunjungi juga teman-teman ya humas.id, karena di sana saya banyak posting tentang UT yang versi teks. Jadi bukan versi video, tapi versi teks ya. Adanya di kategori, nah kategori ini. Saya sambil promosi blog saya ya, yang humas.id. Adanya di kategori ini dia. Nah, Humas Universitas Terbuka UT. Baru ada 16 artikel ya. Teman-teman bisa kunjungi humas.id ya. Humas.id di browser. Itu tadi itu ilmu komunikasi ya. Ilmu komunikasi itu adalah 72. Kita cek. Nah, ini dia nih. Nah, FISIP kan masuknya FISIP. Kalau ilmu komunikasi yaitu Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, 72 ilmu komunikasi S1. Nah, kan. Jadi kalau misalkan teman-teman mengambilnya misalkan manajemen S1 berarti 54. Tuh kan? Terus misalkan contoh lagi, kalau teman-teman misalkan mengambilnya misalkan ya, pendidikan fisika S1 berarti 60. Nah, ini nih. Pendidikan fisika S1 60 kan? Contoh lagi misalkan teman-teman ngambil biologi ya, Fakultas Sains dan Teknologi, biologi, maka kodenya itu 78. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ya kayak gitulah ya. Kita kembali lagi. Kita kembali ke artikel tadi. Nah, ke sini. Udah, itu kan paham ya?
Jadi adanya di blog saya itu tinggal dicek teman-teman, ya, tinggal dicek itu ya, dengan judul postingannya itu yang tadi. Judul postingannya itu inilah daftar kode UPBJJUT dan kode prodi di universitas terbuka. Gitu di blog saya tersebut. Kita balik ke sini. Kode nama UPBJJ. Nah, itu pun sama ada di postingan ini, ya. Kalau saya kan Bandung. Kalau Bandung itu, ya, diisinya, kalau saya Bandung, Bandung itu diisinya 24. Bandung itu menempati kode 24. Ditulis, lalu ditulis Bandung. Nah, nah gitu. Kita buktikan apakah 24 itu Bandung? Ya, di sini ada. Nah, teman-teman, daftar kode UPBJJ. Daftar kode UPBJJ. Nah, Bandung itu menempati 24 tuh kan, 24 Bandung. Ya kan? Terus kalau teman-teman misalkan adanya di Surabaya, nah Surabaya nih. Bentar ya. Surabaya, tadi mana Surabaya? Nah ini, 71 Surabaya. Ya kan? Contoh lagi, teman-teman misalkan adanya di kota Palu. Nah, Palu 82. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi adanya di file itu juga datanya. Kemudian hari dan tanggal WASDE. Ini bisa dicek di KTPU ya, di KTPU punya teman-teman. Jadi di KTPU itu kan ada data tentang kapan si mata kuliah tersebut diuaskan, ya kan? Kodenya apa, kode mata kuliahnya apa, malahan makan. Nah, jadi untuk mengisi ini, nah, ini kode mata kuliah. Nah, yang Eskom 4103 itu adanya di KTPU, ya. Lengkap dengan nama mata kuliah, lengkap dengan kapan isi mata kuliah tersebut diujikan, ya, diulangankan, diuaskan gitu. Jadi misalkan ya, contoh punya saya kan humas itu besok nih, kalau tidak salah besok, ini besok kalau tidak salah. Jadi untuk humas itu besok, berarti ditulis besok itu kan hari Sabtu. Jadi tergantung kapan si mata kuliah tersebut diujikan, ya. Jadi tergantung begitu ya. Sabtu garis miring aja sesuai format itu ya. Kemudian tanggal WASDE yaitu tanggal 03 Juli 2021. Nah, begitu teman-teman ya. Ini beda-beda ya. Jadi ini beda-beda tergantung nanti mata kuliah tersebut diujikannya kapan, hari apa, tanggal berapa. Ya, mata kuliah yang ini itu. Nah, yang ini nih, yang kalau saya kan ini contoh hubungan masyarakat ya kan. Kapan itu diujikannya? Kebetulan humas itu hubungan masyarakat diujikannya besok Sabtu tanggal 3 Juli 2021 begitu. Terus ini tanda tangan ya, tanda tangan itu. Ada nggak ya file tanda tangan di komputer ini? Di laptop ini kayaknya nggak ada deh. Saya coba pindahkan, saya coba copy dulu ya. Ini adanya di sini nih. Saya coba. Kalau misalkan yang kesulitan bagaimana membuat tanda tangan digital, bisa menghubungi WhatsApp saya ya. Nanti di deskripsi akan saya sebutkan WhatsApp saya. Jadi WhatsApp saya akan saya sebutkan di deskripsi ya. Kalau misalkan kesulitan bagaimana membuat tanda tangan, saya akan ambil tanda tangan di laptop sebelah ini. Kebetulan laptop yang ini belum ada ya. Nggak ada gitu, jadi nggak disimpan datanya ya. Mana ini ya, adanya di WASDE. Kemudian semester 1 di semester 1 deh kayaknya disimpannya. Aturan ini disimpan ya oleh saya ya. Ya mau saya simpan deh tanda tangan. Nah, ini mau saya simpan di komputer yang ini supaya gimana gitu kan. Nah, oke. Sudah. Oke, saya akan coba akses di sini ya. Saya akan simpen deh. Nah, ini dia, udah masuk barusan saya ini dari komputer sana nih. Adanya di sementara folder 2. Nah, yang ini tanda tangan saya. Saya coba copy, saya coba simpen di sakat dulu saja deh. Saya simpan di
di WASDE. Nah, ini data WASDE semester 2, info WASDE. Nah, ini di sini nih. Saya simpan di sini ya. Ini tanda tangan ini dibikinnya dengan Photoshop kalau saya ya. Ini coba kita buka ya. Kita buka pakai Chrome. Nah, kayak gini. Tanda tangan saya kayak gini doang ya. Ini kecil teman. Jadi emang harus kecil ya teman-temannya. Kalau misalkan tanda tangan tidak diedit, misalkan dengan Photoshop, nanti kegedean. Jadi filenya nanti kegedean. Kalau file kegedean kan nggak bisa dikirim nanti di WASD. Itu kan maksimal harus 2 kalau tidak salah ya. 2 apa 3? 2 ya, 2 mega. Gitu. Kalau tidak salah peraturannya. Kalau salah mohon maaf. Jadi kalau kegedean dikarenakan ada tanda tangan kita itu nggak bisa dikirim si data kita yang telah kita siapkan untuk dikirim jawaban kitanya. Karena kegedean ada tanda tangan misalkan. Jadi tanda tangannya harus dikecilin, diedit di program Photoshop kalau saya ya. Oke. Udah ngomongin itu sudah ya. Jadi adanya disimpannya di sementara WASDE semester 2021-1. Nah, ini adanya di sini. Si tanda tangan ini kita akan akses ya. Di sini. Nah, kedip-kedip nggak apa-apa, bebas aja. Misalkan di luar di sini ya. Misalkan di sini nih. Saya kan di sini tuh kedip-kedip, padahal kan nanti akan ditaruh di sini. Kita klik insert. Kita coba insert picture. Ya, dicari gambarnya adanya di mana. Tadi itu kan di D, kemudian di sementara, tadi yang bukan gambar ya, tanda tangan gitu. Di sementara, mana sementara? Nah, ini. Sementara, kemudian di WASDE kalau saya ya. Kemudian di semester 2, kemudian di info umum WASDE 2021.1. Nah, di sini ini kan tuh ada tanda tangan ya kan? Nah, ini tinggal klik insert. Tapi nanti akan gini ya, akan susah dibawa-bawa. Kita harus edit. Ya, ini ada wajah saya nggak kelihatan ya. Nah, di sini aja. Ini diblok dulu si tanda tangan kita. Klik dengan cara diklik ya, diblok si picture gambar tanda tangan ini. Diklik, kemudian pilih ini text wrapping teman-teman ya. Nah, ini nih. Jadi kalau nggak diklik si gambarnya ini nggak muncul text wrappingnya ya, karena text wrapping itu adalah ya untuk fasilitas si ini ya kan. Jadi munculnya itu ketika disorot, ketika diklik tuh kan sampai dengan ada muncul gini, muncul text wrapping. Kita klik, kita pilih yang in front of text saja. Nah, ini nih. Jadi teman-teman pilih yang in front of text ya. Pilih yang ini aja, in front of text. Yakinkan ini sudah tersorot ya, karena kalau nggak tersorot nggak bakal muncul text wrappingnya. In front of text. Nah, gitu kan. Baru ini ditarik. Nah, kalau nggak dibikinin dulu, susah narik-nariknya teman-teman ya. Narik-nariknya itu susah, rigid ya. Kalau orang teknik bilang rigid, susah. Digerak-geraknya susah. Ya, si gambar ini. Jadi harus dibegitukan dulu. Text wrapping in front of text. In front of text itu berarti di depan teks ya. Nah, misalkan segini ya. Misalkan. Kalau misalkan kurang ya tinggal diatur-atur aja. Bisa dengan mouse, bisa dengan keyboard ya kan? Tuh. Jadi gini. Jadi ini bebas teman-teman. Diatur-aturnya tuh. Kalau misalkan di text wrapping in front of text kan dulu tuh kan. Dah ya kan? Nah, udah ini nggak dibaca oleh saya ya, nggak dibaca. Kemudian halaman 2. Nah, jadi halaman 1 sudah nih ceritanya ya, halaman 1 sudah, tuh kan? Alhamdulillah halaman 1 sudah. Kemudian halaman 2. Halaman 2 itu surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik. Nama mahasiswa kita tulis lagi. Sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, tolong di subscribe ya. Saya mohon bantuannya di subscribe channel saya agar saya tambah semangat dan juga ya berkah lah untuk teman-teman ya. Jadi ya bantu saya lah subscribe gitu kan. Ya, biarin saya yang berjuang untuk bikin video-video tutorialnya ya, tentang UT ya. Jadi teman-teman subscribe saja. Nanti saya yang mikir cara ini, cara itu, cara gimananya saya aja ya. Jadi teman-teman subscribe saja dan aktifkan loncengnya ya. Oke, NIM, tulis lagi NIM kita. Ini sembarang aja saya ya, ini bukan NIM saya. Ya, itu bukan NIM saya. Kemudian kode nama mata kuliah.
tulis lagi yang tadi, kalau bisa di copy paste saja nggak apa-apa ya. Nah yang ini kan sama aja. Nah ini nih kode nama mata kuliah, ini copy paste aja. Ctrl C. Oke, kita masuk ke ini, Ctrl V. Oke, fakultas bisa dilihat di kalender akademik ya. Fakultas, kalau saya fakultasnya mana nih? Fakultasnya FISIF yang tadi itu ya kan? Huruf besar semua. F H I S I P. Nah, gitu. Program studi yaitu ilmu komunikasi. UPWJJUT Bandung. Gitu ya. Gitu teman-teman, kalau saya Bandung. Nah, udah deh. Nah, terus ini dia nama kota, kabupaten, tanggal, bulan, tahun. Jadi, teman-teman tulis nama kota teman-teman apa? Kalau saya kan Tasikmalaya. Jadi, saya tulis Tasikmalaya. Jadi, tergantung teman-teman tinggalnya di mana, domisili di mana, ya. Kalau saya kan tinggalnya domisilinya yang sesuai dengan pernyataan di surat UT itu kan domisili saya kan Tasikmalaya. Jadi, ditulis Tasikmalaya kalau saya. Tasikmalaya, tanggalnya tanggal berapa, bulan, tahun, udah berarti gini. Tanggal apa ini maksudnya? Ini tanggal diujikannya si mata kuliah ini gitu. Jadi ya kembali lagi kayak atas gitu. Jadi ini kan harus diisi tanggal 3. 03 aja ya. 03 Juli 2021 ya kan? Tadi kan 03 Juli sama. Oke, saya lihat itu kan 03 Juli ya, karena mata kuliah hubungan masyarakat Juli ya kan adanya diujikannya. Jadi Tasikmalaya 03 Juli 2021 yang membuat pernyataan nama mahasiswa. Nah ini teman-teman diisi nama sendiri huruf besar semua ya supaya indah. Nah, gitu. Kemudian ini udah ya, halaman 2 sudah, yaitu surat pernyataan kejujuran akademik. Masuk ke halaman 3. Nah, halaman 3 baru halaman 3 itu halaman jawaban WASDE ya. Soalnya apa? Kemudian jawabannya apa? Kalau saya ditulis lagi soalnya. Soal itu ditemukan bisa dilihat di naskah soal. Nanti yang di-download di situs de.ut.ac.id pada saat waktunya. Jadi misalkan contoh untuk program studi untuk mata kuliah hubungan masyarakat. Nah, bisa diambilnya naskah soalnya itu adalah hari besok, tanggal 3 ya. Karena mata kuliah hubungan masyarakat ya diujikannya ya besok gitu. Jadi bisa diambil naskah soalnya besok. Atau nanti ini kan pukul berapa? Pukul 20 ya sekarang ya. Atau nanti bisa diambil jam 1 dini hari, tapi kan ya harus cepat nantinya. Kalau ngambil jam 1 dini hari harus cepat. Itu kan 12 jam. Jadi kalau misalkan diambil jam 1 dini hari itu harus kelar jam 1 siang. Ya, jam 13 harus kelarnya dikirim ke UT-nya. Jadi kayaknya kalau saya sih ngambilnya nanti aja jam berapa ya? Saya akan ngambilnya jam berapa ya? Jam 6 deh. Ya jam 6 aja deh atau jam 8. Jadi gini, kalau saya begini prinsipnya. Kan itu satu mata kuliah 1 hari. Jadi misalkan besok kan mata kuliah hubungan masyarakat. Saya nggak langsung ngambil. Jadi dari setelah salat subuh ya, jam 5 kan. Setelah salat subuh, setelah beres salat dan lain-lain, jam 5 itu saya buka dulu ya. Saya buka dulu buku hubungan masyarakat.
yaitu buku yang hari itu akan diujikan. Contoh kan besok kan kalau saya kan hubungan masyarakat ya, mata kuliah hubungan masyarakat. Jadi saya coba apalin, dibuka-bukalah sekilas gitu kan si buku hubungan masyarakat itu dari jam 5 pagi sampai dengan jam 8 contoh ya, sampai dengan jam 8 gitu, atau sampai jam 9. Saya biasanya sampai jam 9 sih ya. Jadi dari ba'da subuh ya, dari jam 5 itu sampai dengan jam 9 pagi ya. Jadi saya buka buku tersebut dari ba'da subuh jam 5 sampai dengan jam 9 pagi. Buka, baca sekilas gitu kan. Cek cek cek. Satu buku itu dibaca full. Nah, baru jam 9 pagi itu baru ngambil soal. Ya. Jadi jam 9 pagi baru ngambil soal. Kalau saya, sehingga nanti maksimalnya bisa ngirim ke UT-nya pukul 9 malam karena 12 jam gitu. Jadi menurut saya sih saya enjoy begitu, dari kemarin-kemarin saya begitu ya. Jadi dari pagi hari, dari ba'da subuh diapalin dulu si mata kuliah tersebut sampai dengan pukul 9 pagi. Dari jam 9 pagi baru ngambil soal, naskah soal, baru dikerjain gitu kan. Berarti kan maksimalnya sampai pukul 9 malam. Nah gitu ya. Dan soalnya ditulis kalau saya ditulis. Kalau teman-teman ya saya nggak tahu ya. Ya terserah teman-teman gitu kan. Kalau saya ditulis lagi soalnya, karena untuk gimana ya, kenang-kenangan ya. Ini kenang-kenangan karena kalau saya didata dari semester 1 semester 2 sekarang didata ya. Jadi data tentang semester 1, nah kayak gini. Mudah-mudahan di komputer ini ada ya. Nah kayak gini, mudah-mudahan ini bisa diperbesar oleh saya. Ada tulisan semester 1, ada tulisan semester 2. Semester 1 periode semesternya itu 2020.2 ya kan? Tuh kelihatan ya. Kemudian semester 2 sekarang 2021.1 nih. Yang semester 1 itu komplit saya. Jadi ada sampai dengan 7 kan begini kan? Ada info umum, kemudian ini mata kuliahnya, tuh kan? Nah, di dalam ini pernah dibahas juga sih video tentang ini. Ini macam-macam isinya. Nih, saya coba buka mana ya? Saya coba buka bahasa Inggris ya. Saya coba buka mata kuliah bahasa Inggris. Tuh, kayak gini isinya. Ya. Jadi ini adalah filenya yang kemarin. Kemudian saya coba buka, ini ada data utama dari laman D. Nah, ini adalah isinya naskah soal. Ya tuh kan, naskah soalnya disimpan di sini kalau saya ya. Naskah soal. Jadi di data utama dari halaman D tuh. Kayak gini ya. Jadi di data teman-teman ya. Itu benar-benar di data kalau saya ya. Jadi begitu teman-teman, ini adalah tips trik ya, mudah-mudahan ini bisa mudah-mudahan ini bermanfaat, sharing saya ini bermanfaat, mudah-mudahan ya bagi teman-teman yang kesulitan. Oh iya, ini belum ada tanda tangan ya. Di sini tanda tangan lagi. Kelewat. Ya ini tinggal di copy saja. Ini tinggal di copy. Ini kan sudah oke ini. Nah, ini di blok. Si tanda tangan ini di blok. Kemudian klik kanan pada yang di blok ini. Jadi yang jangan gini teman-teman. Ini kita kan mau ngopi tanda tangan. Kita misalkan ngeblok tanda tangan. Ternyata kita klik kanannya di mana saja, di sembarang. Ya nggak bisa lah. Jadi teman-teman harus diblok dulu, si tanda tangan ini diblok. Nah, gini ngeblok tanda tangan, ngeblok image, klik. Ini akan saya perbesar nanti ya. Klik, kemudian klik kanannya di yang diblok ya, jangan di mana-mana. Jadi klik kanannya di yang diblok ini, di area yang diblok. Klik kanan mouse, kemudian pilih copy. Klik copy. Nah, klik sembarang kalau sekarang, klik sembarang, baru ke daerah tujuan. Nah, daerah tujuan kan di sini. Klik kanan, paste. Tuh kan munculnya malah di sini. Udah kita tinggal seret saja. Ini udah enak nih. Ini bisa diseret kemana-mana ini. Karena kenapa bisa diseret? Karena ini telah melewati si ini nih, text wrapping, ya kan? Kalau misalkan belum di text wrapping kan kayak tadi ya susah sih gitu kan. Susah untuk diseret-seret begini ya teman-teman. Nah udah tuh kan. Jadi segini. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman masih kesulitan dalam hal gimana begini, bisa menghubungi WhatsApp saya. Ini
WhatsApp saya tulis di sini saja ya. Nah, di sini. WhatsApp saya adalah 085353994262. Nah, itu WhatsApp WA saya. Silahkan ke WA saya ya, ngobrol. Kalau misalkan belum paham tentang materi obrolan yang saya ini, silahkan 085353994262. Tapi jangan call ya. Jangan call, jangan voice call, jangan video call, jangan. Teks saja ya, karena kalau call atau video call tidak akan saya angkat ya. Jadi supaya gimana ya, supaya nyambil gitu kan, nyambil mengerjakan hal yang lain gitu, tidak saya angkat ya. Kalau video call atau voice call tidak akan saya angkat supaya saya sambil mengerjakan hal yang lain gitu. Karena video call dan voice call itu benar-benar untuk darurat kalau menurut saya ya. Darurat dalam hal misalkan kepentingan bagi sayanya gitu kan. Gitu. Misalkan ada keluarga gimana gitu kan, itu benar-benar darurat, istilahnya darurat gitu. Kalau call itu baik call WhatsApp atau call yang biasa, telepon biasa. Kalau call biasa juga jarang saya angkat, apalagi yang tidak saya kenal gitu. Ya, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel Salira TV. Saya benar-benar menganjurkan subscribe ya, karena saya baru semester 2 nih. Masih lama perjalanan di UT nih. Akan banyak video-video tentang UT yang akan saya post di channel Salira TV ya. Jadi terus bisa pantengin channel saya dan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya ya teman-teman ya. Sekian, jangan lupa subscribe channel saya. Selamat malam teman-teman semuanya, karena ini malam ya kalau di saya, kalau sedang pada saat mengerjakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.